Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatilah Rasulullah SAW dan juga para uli amri. Dan apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, demikianlah yang baik untukmu dan baik pula dampaknya bagimu. Dalam tafsir dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kepada Rasul dan para ulil amri. Yang bermaksud ulil amri ini adalah para penguasa, para pemimpin dalam suatu negara. Dan apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, berbeda pendapat ataupun bertikai dalam suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kepada Rasulullah SAW, yaitu kepada sunnah-sunnah dan hadis-hadisnya. Dan demikian itu membuktikan kalian itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Demikianlah hal itu baik kepada kalian dan baik juga dampaknya bagi kalian yang kembali kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, yaitu kepada hadis-hadisnya. Ayat ini juga menceritakan suatu peristiwa, yaitu ada dua orang yang sedang bersengketa, yaitu orang munafik dan orang Yahudi. Orang munafik ini mendatangkan seorang yang bernama Ka'b bin Ashraf yang akan menjadi hakim bagi mereka, dan para orang Yahudi mendatangkan Nabi Muhammad SAW sebagai hakimnya. Lalu orang yang bersengketa tersebut datang dan menemui Rasulullah untuk menyelesaikan masalahnya. Akan tetapi orang Yahudi lah yang menjadi pemenangnya. Para orang munafik tidak terima akan putusan tersebut. Lalu mereka menantangkan Umar radhiyallahu anhu untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Akan tetapi setelah diceritakan dari pandangan orang Yahudi dan pandangan orang munafik tersebut, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, apakah benar seperti itu? Orang munafik pun mengatakan benar. Lalu orang Yahudi pun memenangkan sengketa tersebut. Lalu Umar pun memotong kepala ataupun membunuh orang munafik tersebut karena hal tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ayat tentang musyawarah, surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizan qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau Muhammad bersikap lemah lembut kepada mereka dan janganlah keras dan berhati kasar. Dan tentulah dengan bersikap hati kasar tersebut mereka akan menjauh diri dari sekitarmu. Maka maafkanlah mereka, mintalah ampun terhadap mereka, dan musyawarahlah bersama mereka dalam urusan itu. Dan apabila tekadmu telah bulat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal. Dalam tafsir Tahlili menjelaskan, dan apabila para kaum muslimin dalam perang Uhud tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat kaum muslimin itu kalah atau sengsara, Nabi Muhammad SAW harus tetap bersikap lemah lembut dan beliau tidak berhati kasar, karena apabila beliau melakukan dengan hati kasar, maka mereka akan menjauh dari Nabi Muhammad, yaitu para sahabat Rasul, para sahabat Nabi. Dan apabila ada sesuatu problem masalah
Nabi Muhammad selalu bermusyawarah kepada para sahabat, apalagi dalam keadaan perang, karena di sini menunjukkan bahwasannya putusan tersebut adalah putusan bersama-sama tanpa ada putusan satu pihak. Maka dari itulah timbullah rasa kasih sayang, tumbuhlah rasa ukhuwah terhadap antara sahabat dan para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban menegakkan keadilan, surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Dan apabila kalian memutuskan suatu hukum, maka putuskanlah secara adil. Sesungguhnya Allah lah yang sebaik-baik memberikan pelajaran kepada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan potongan ayat yang berbunyi, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Hal ini berkaitan tentang peristiwa pada saat itu, yaitu Fathul Makkah, ketika Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha. Lalu beliau memimpin tawaf, lalu menghancurkan semua patung-patung yang ada di dalam Ka'bah. Rasulullah SAW pun kemudian berkhutbah dan menegaskan tentang kekuasaan Allah dan mengumumkan bahwasannya semua hal yang berkaitan tentang dendam dan harta itu berada pada kekuasaan beliau, kecuali tentang pengurusan Ka'bah dan pemberian air minum. Adapun asbabun nuzul yang berkaitan tentang peristiwa tersebut, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib meminta tugas tersebut, lalu Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Talha dan kemudian mengembalikan kunci Ka'bah tersebut kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwasannya suatu amanah itu harus dikembalikan kepada ahlinya, dan ayat tersebut dikhususkan atau ditunjukkan kepada para penguasa yang diberikan suatu tanggung jawab untuk memberikan suatu putusan yang adil dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.